Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada video ini kami ingin mengisahkan bagaimana perspektif Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya Muhammad Sang Inspirator Dunia tentang keyakinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari simak dan dengarkan kisahnya. Penderitaan, air mata, kepedihan, dan menjadi yatim telah Rasulullah alami sejak sangat dini. Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih berada dalam perut ibunya, sehingga beliau tidak pernah mendengar ucapan "anakku" dari ayahnya dan tidak pula pernah berkesempatan untuk mengucapkan ayah kepadanya. Tidak ada dalam ingatannya momen kehangatan pelukan, senyuman, dan ciuman dari sang ayah. Itulah kondisi yatim yang terberat dan terpahit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan ayahnya saat sang ayah mengunjungi paman-pamannya Bani Najjar di Madinah. Dia sakit dan akhirnya wafat di sana. Di antara bentuk kebaikan takdir Allah, paman-paman ayahnya berasal dari kalangan Bani Najjar yang kelak menjadi para penolongnya, yakni kaum Ansor. Rasulullah lahir dalam kondisi yatim tanpa ayah. Ibunya mengurusnya sendiri, lalu menyerahkannya kepada ibu susuan, yaitu Halimatus Sa'diyah. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk menyerahkan bayi mereka kepada ibu susuan yang hidup di pedalaman. Tujuannya agar badan bayi sehat, belajar bahasa yang fasih, serta terhindar dari penyakit menular yang ada di kota. Rasulullah kecil berangkat bersama Halimatus Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad tanpa ditemani ayah, ibu, maupun keluarganya. Beliau sendirian dan asing, menaiki unta yang kurus kerempeng, akan tetapi keberkahan senantiasa menaungi dimanapun beliau berada. Selama masa menyusu itu, beliau tinggal di sana. Berbagai kebaikan pun muncul semenjak kedatangannya. Hujan sering turun, kondisi Bani Sa'ad berubah lebih baik karena kehadiran beliau di sana. Tatkala Rasulullah kecil berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab berencana menziarahi makam ayahnya di Madinah. Sang ibu membawanya dengan ditemani oleh seorang pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Mereka melewati gurun pasir yang membentang sekitar 300 mil jauhnya dengan kendaraan sederhana, bekal seadanya, dan kondisi yang jauh dari kata nyaman. Jalur dari Mekah ke Madinah dipenuhi dengan gunung-gunung dan lembah-lembah, tanah yang panas dan matahari yang terik. Apa bekal Rasulullah saat berangkat bersama ibunya pada usia 6 tahun itu? Apa makanannya? Baju apa yang beliau kenakan? Sepatu apa yang beliau pakai? Bukankah kala itu beliau hidup fakir, lapar, dan yatim? Anda bisa membayangkan bagaimana wadah yang beliau gunakan untuk makan dan minum, juga kasur apa yang beliau gunakan untuk tidur. Rasulullah kecil tiba di makam ayahnya yang semasa hidup tidak pernah beliau lihat dan tidak pula merasakan kasih sayangnya. Ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah, tiba-tiba sang ibu jatuh sakit dan akhirnya wafat. Rasulullah kecil menyaksikan detik-detik sakaratul maut ibunya. Betapa sedihnya hati beliau. Ummu Aiman lantas menggali kuburan dengan dibantu oleh Rasulullah yang masih kecil. Beliau mengubur jasad ibunya, tetapi jiwanya seolah ikut terkubur bersamanya. Adakah di dunia ini peristiwa menyentuh perasaan yang lebih berat daripada peristiwa saat Anda menaburkan tanah di atas jasad ibu Anda, sedangkan usia Anda saat itu masih anak-anak? Adakah di kehidupan ini peristiwa yang lebih menyedihkan daripada peristiwa saat Anda meninggalkan ibu Anda di gurun pasir, sedangkan umur Anda masih sangat kecil? Lalu Anda beranjak pergi seorang diri tanpa ayah dan ibu,
sembari melangkahkan kaki dengan berat dan tak tahu harus menuju kemana atau kepada siapa. Rasulullah kecil kini melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah bersama pengasuhnya Ummu Aiman. Beliau kelelahan, letih, sedih dan berduka. Beliau memasuki Mekah, menelusuri lorong-lorongnya dan melewati rumah-rumah. Beliau melihat para ayah memeluk anak-anak mereka, bercanda dengan mereka dan bermain dengan mereka. Sementara para ibu mendekap anak-anak mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ironisnya, beliau tidak merasakan itu semua. Siapakah yang menyiapkan makanan, pakaian, dan tempat tidur beliau? Siapakah yang memperhatikan kesehatan dan kenyamanan beliau, sedangkan beliau sudah tidak memiliki ayah dan ibu yang mengajaknya bercanda? Tidak ada saudara laki-laki atau perempuan yang menemaninya bermain, tidak pula keluarga yang melipur laranya. Meskipun demikian, ditambah lagi kondisi beliau yang yatim piatu, sendirian menghadapi beratnya hidup, fakir, kekurangan, dan lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki rasa hormat, zuhud, wara', malu, santun, lembut, dan kasih sayang. Kemudian Rasulullah kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dalam asuhan sang kakek, beliau mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan cucu-cucunya yang lain. Kasih sayang, kelembutan, dan perhatian senantiasa tercurah kepadanya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena sang kakek meninggal dunia. Peran asuh selanjutnya dipegang oleh Abu Thalib, yang tak lain adalah paman beliau. Sejak kecil, Rasulullah seolah telah mengukir keagungannya di atas batu serta memahat kebesarannya di atas pasir. Tidak ada kemewahan, foya-foya, ataupun pemborosan, sebab sifat-sifat tersebut identik dengan kemalasan dan lemah semangat. Mayoritas orang-orang besar mampu menciptakan keunggulan meskipun keadaan mereka susah, hari-hari yang terlewati pahit, serta proses yang sulit. Dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah di masa remajanya sudah menghadapi berbagai peristiwa yang selayaknya dihadapi oleh orang dewasa. Melalui berbagai peristiwa tersebut, tampaklah kepribadiannya yang baik. Kaumnya pun menyebutnya dengan sosok yang jujur dan amanah. Beliau tidak menerima julukan itu secara cuma-cuma, tapi karena beliau memang berhak memperolehnya. Itu disebabkan kepribadiannya yang baik, perilakunya yang santun, dan rekam jejaknya yang bagus. Selain itu, juga karena usahanya dalam menegakkan prinsip-prinsip serta akhlak yang mulia. Tatkala Khadijah mendengar tentang akhlak Rasulullah yang amanah dan jujur, dia pun mengajukan diri untuk menjadi istrinya. Faktor yang mendorong Khadijah untuk melakukan hal itu sudah tentu bukanlah karena harta, sebab Khadijah adalah pedagang yang kaya raya, bukan pula karena faktor jabatan, karena beliau bukanlah raja, menteri, ataupun pangeran. Lantas, apa yang menyebabkan Khadijah ingin menjadikan Rasulullah sebagai suami? Sungguh, itu disebabkan karena kejujuran dan sifat amanah yang beliau miliki. Selain itu, juga faktor yang menghiasi dadanya adalah keperkasaan dan kegagahan. Rasulullah dan Khadijah terjalin dalam ikatan pernikahan yang langgeng. Khadijah mendapati sifat-sifat setia, jujur, terhormat, dan suci pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu Khadijah persaksikan saat Rasulullah merasa ketakutan setelah wahyu turun, seraya berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau adalah sosok yang senantiasa menjaga silaturahim, menolong anak yatim, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang susah." Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah telah merasakan yatim beberapa kali. Yatim karena ayahnya wafat saat beliau dalam kandungan ibunya. Inilah level yatim yang paling berat.
kemudian yatim karena ibunya wafat di depan matanya saat beliau berumur 6 tahun. Kemudian rasa sedih karena kakeknya Abdul Muthalib yang telah mengasuh dan melindunginya juga wafat. Kemudian rasa sedih karena pamannya Abu Thalib yang telah menolong dan menaunginya juga wafat. Kemudian rasa sedih karena istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid yang telah menjadi penenang dan penghibur hatinya ikut juga wafat. Beliau merasakan semua kesedihan itu sebab Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyiapkannya untuk memimpin dunia, melatihnya untuk mengatur manusia dan mencalonkannya untuk membimbing Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikannya sebagai penutup para nabi, teladan para wali, imam para rasul, serta hujjahnya kepada umat manusia. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nabi. Dia tidak menyerahkannya kepada manusia sedikit pun. Dialah yang menjaganya, melindunginya, membimbingnya dan memenuhi kebutuhannya. Tidak sedikit pun dia serahkan kepada manusia untuk mengambil alih semua itu. Baginya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, justru itu adalah sesuatu pemberian. Dan ketika dia menguji dengan kesulitan, justru itu adalah suatu kelapangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah dia telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar tempat, keluarga, dan kerabat saja, namun perlindungan khusus yang bersifat Rabbani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia telah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk." Quran Surat Ad-Duha ayat 7. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi berupa cahaya kenabian, menyelamatkannya dari jalan yang salah, membimbingnya menuju jalan yang lurus, serta mengajarinya hal baru tentang iman dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia telah mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan, lalu dia memberikan kecukupan." Quran Surat Ad-Duha ayat 8. Yakni kecukupan yang serba lengkap. Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi dari kefakiran sehingga tidak membutuhkan orang lain. Allah mencukupinya dengan rasa ridho, tenang, tentram, dan qanaah. Allah mencukupinya dari meminta-minta kepada manusia siapapun. Allah mencukupinya dengan rezeki dan akhlak hingga kecukupan itu melimpah kepada orang lain dalam bentuk kebaikan, silaturahim, kedermawanan, kasih sayang, dan sifat pemaaf. Keyatiman Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk kebaikan takdir Allah agar beliau bertawakal kepadanya dengan sebenar-benar tawakal serta menyerahkan urusannya hanya kepadanya. Dengan demikian, beliau pun ridho terhadap perlindungan dan pencukupan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilanda kesulitan, beliau tidak memanggil ibu atau ayahnya, tetapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata, "Ya Rabbi." Nabi tumbuh tanpa peran ayah atau guru. Allah lah yang berperan melindungi, mengajari, mendidik, dan mengasuhnya. Tidak seorang manusia pun menanggung semua itu. Hal tersebut merupakan kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku." Quran Surat Toha ayat 39. Dia pun berfirman kepada Nabi Muhammad, "Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami." Quran Surah At-Tur ayat 48. Nabi tumbuh dalam kondisi yatim agar tegar menghadapi sulitnya hidup, serta berusaha mencari kebutuhan hariannya. Beliau tidak memiliki waktu untuk bermain-main dan bersenang-senang, seperti anak-anak kecil pada umumnya. Waktunya diisi dengan perjuangan dan pengorbanan agar bersiap diri dalam memikul tugas risalah serta kenabian. Nabi Muhammad tumbuh dalam kondisi yatim agar jiwa, semangat, dan kesabarannya terlatih. Sebab
Risalah adalah amanah yang agung serta tanggung jawab yang berat, karena dihadapkan dengan para pembangkang, pembenci, penolak, penjahat, dan penentang. Dengan demikian, Nabi harus tampil lebih tegar, lebih tangguh, dan lebih pemberani dibandingkan dengan orang lain. Itulah pelatihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahasia di balik keyakinan Nabi adalah menampik tuduhan-tuduhan salah bahwa dengan mengaku sebagai Nabi, maka beliau dapat memperkuat keluarganya serta mengangkat kerabatnya. Di manakah keluarganya? Di manakah kerabatnya? Bukankah beliau tumbuh tanpa peran ayah dan ibu? Selain itu, agar tidak dikatakan bahwa kenabian dan dakwah beliau dapat tersebar karena bantuan keluarga serta kerabatnya. Padahal kaum dan kerabatnya sendiri yang pertama kali menolak dan memeranginya. Nabi tumbuh dalam kondisi yatim dan merasakan lapar agar menjadi teladan bagi orang-orang yang kelaparan. Beliau merasakan kekurangan materi agar beliau menjadi contoh bagi orang-orang yang kekurangan materi. Beliau merasakan sulit agar beliau menjadi inspirator bagi orang-orang yang kesulitan. Beliau merasakan fakir agar menjadi panutan bagi orang-orang yang fakir. Beliau tumbuh dalam kondisi yatim agar bisa merasakannya sendiri, sehingga mengasihi anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang kesulitan, orang-orang fakir, orang-orang yang kekurangan, dan orang-orang yang tertindas. Sebab beliau telah merasakan apa yang mereka rasakan, serta telah mengalami apa yang mereka alami. Meskipun Nabi tumbuh dalam kondisi yatim, tanpa asuhan ayah dan kelembutan ibu, tetapi Allah telah memenuhi hatinya dengan kelembutan serta ruhnya dengan kasih sayang dan keramahan. Kelembutan, kasih sayang, dan keramahan tersebut telah melimpah kepada umatnya. Nabi tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan khurafat, kejahilan, akhlak buruk, kekejian, kemungkaran, menyembah berhala dan patung, minum khamar, menumpah darah, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan fanatisme kabilah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaganya dari sejak lahir, sehingga beliau tidak mengikuti kesesatan yang dilakukan oleh anak-anak kabilahnya saat itu. Allah juga telah menjaganya dari keburukan yang dilakukan oleh anak-anak kecil sejak beliau masih kecil. Pertolongan Allah telah menaungi Nabi Muhammad sejak lahir, masa menyusu, masa muda belia, sampai dia memuliakannya dengan kenabian. Tidak ada catatan bahwa beliau pernah salah, tergelincir, ataupun ragu-ragu. Keagungan ada pada pakaiannya dan kemuliaan ada pada pundaknya. Masa mudanya dipenuhi dengan perjuangan, keperkasaan, kedermawanan, dan keluhuran budi. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul akhlak mulia, kesantunan, watak yang jujur, dan etika yang agung. Tatkala muda berpakaian suci, aman dari pengaruh luar, bersih lahir dan batin, terhormat, berakhlak mulia, menyenangkan, dan jujur. Apabila para ayah saja berdedikasi dalam mendidik anak-anak mereka agar tumbuh sesuai harapan mereka, lantas bagaimana dengan anak yang dididik dan diasuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian orang bijak berkata, seorang anak kecil tidak merasa takut jika memiliki ayah. Lantas bagaimana dengan anak yang diasuh oleh Allah? Muhammad kecil adalah sosok yang dibanggakan oleh anak-anak seusianya. Muhammad dewasa adalah sosok yang diidamkan oleh orang-orang seusianya. Muhammad pemberani adalah sosok yang diteladani oleh para pemberani lainnya. Taufik Allah menyertainya, keberkahannya menaunginya, pengasuhannya memperhatikannya, penjagaannya menolongnya, dan perlindungannya meneduhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari setiap keburukan dan kesalahan, sebab beliau dicalonkan untuk memperbaiki dunia, dipersiapkan untuk membahagiakan manusia, dan dikaderkan untuk membimbing Bani Insan. Beliau memang seorang laki-laki tetapi berstatus nabi. Beliau memang seorang manusia tapi berstatus rasul.
Beliau memang keturunan Adam, tetapi maksum. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari sifat gegabah, teledor, dan tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepadanya jubah kewibawaan, kesabaran, serta ketenangan sejak kecil. Ketika para pemuda Mekah bermain-main dan bersenda gurau, beliau justru bekerja, berfikir, dan berusaha. Pada siang hari, beliau menggembala kambing sembari memperhatikan alam semesta dan memikirkan keindahan ciptaan Allah. Beliau adalah sosok laki-laki istimewa yang memikul tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari setiap kejelekan dan keburukan. Diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu an berkata, Nabi SAW ditanya, "Apakah engkau pernah menyembah berhala?" Beliau menjawab, "Tidak." Mereka kembali bertanya, "Apakah engkau pernah meminum khamar?" Beliau pun menjawab, "Tidak. Aku tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kufur, padahal aku belum tahu apa-apa tentang kitab dan juga iman." Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ibnu Asakir. Demikianlah Nabi, beliau telah menjaga lisannya, mengalahkan setannya, dan mengontrol marahnya. Beliau tidak pernah meminum khamar, tidak pernah melakukan kemungkaran, tidak pernah berbuat curang, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menzalimi orang, sebab beliau tumbuh dan dewasa dalam penjagaan, perhatian, serta pengamanan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa membimbingnya dan menjauhkannya dari kemungkaran jahiliyah, sehingga beliau menjadi sosok yang paling berwibawa di antara kaumnya, paling amanah, paling jujur, paling berakhlak, paling berbakti, serta paling suci raga dan jiwanya. Semua sifat itu beliau miliki sebelum diutus menjadi nabi. Lantas, bagaimana kondisi beliau setelah diutus menjadi nabi dan dikenalkan dengan agama yang hanif? Sungguh, beliau bagaikan cahaya yang menyinari kegelapan jahiliyah, serta bagaikan bulan yang menerangi gulitanya berhala. Nabi tumbuh dewasa dalam kondisi suci dan terberkati, agar menjadi teladan bagi setiap pemuda yang dikepung oleh syubhat dan syahwat, sehingga terlepas dari semua itu dalam kondisi berakhlak mulia dan berkarakter santun, meskipun rayuan dan godaan setan semakin banyak. Bukanlah hal yang mengherankan tatkala seorang baik tumbuh di antara orang-orang baik, seorang mulia tumbuh di antara orang-orang mulia, atau seorang pelajar tumbuh di antara orang-orang alim. Namun, hal yang mengherankan ialah ketika seorang pemuda suci tumbuh di antara masyarakat jahiliyah yang dipenuhi dengan kesyirikan dan khurafat, masyarakat yang menyembah patung, bersujud di hadapan berhala, membolehkan keharaman, melakukan kekejian, serta berbuat kemungkaran dan kejahatan. Muhammad muda justru tumbuh berbeda di antara mereka. Beliau tidak berwatak seperti mereka, tidak berbuat seperti mereka. Beliau muncul menjadi sosok yang paling bijak, paling mulia, dan paling bertakwa. Sebab Allah lah yang telah mendidiknya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, "Rabbku telah mendidikku dengan baik." Meskipun sanadnya tidak sahih, tapi maknanya baik. Tidak ada catatan bahwa Nabi pernah berbuat keburukan ataupun kesalahan. Beliau tidak pernah berbohong dan tidak pula pernah berkhianat. Diri beliau semuanya bersih, murni, jernih, dan setia. Beliau bijak dan akhlaknya paling mulia. Beliau agung yang sifatnya paling indah. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah mempersiapkannya sejak kecil untuk mengemban tanggung jawab risalah dan amanah kenabian. Pada masa mudanya, Nabi tidak pernah hidup mewah. Beliau tidak pernah berlimpah harta sehingga malas-malasan, tidak pula berfoya-foya hingga mubazir. Akan tetapi, beliau tumbuh dengan disertai kesungguhan, kerja ulet, dan usaha. Beliau telah merasakan berbagai beban, kesulitan, dan kesusahan. Beliau pernah berdagang bersama pamannya ke Syam. Saat itu usianya belum mencapai 13 tahun. Semua orang menyaksikan sifat amanah, jujur, serta kecakapannya dalam berdagang. Nabi juga pernah bekerja dan diupah
dengan menggembala kambing milik penduduk Mekah sampai usianya menginjak 12 tahun. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pernah menggembala kambing." Para sahabat bertanya, "Engkau juga kah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, aku pernah mengembala kambing dan menerima upah milik penduduk Mekah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah di balik menggembala kambing adalah Allah ingin mendidik Nabi agar bersiap diri dalam mengatur umat manusia. Kambing membutuhkan pengurusan yang baik, tempat yang bagus, dan perlakuan yang lembut. Menggembala kambing dapat mendatangkan ketenangan, sebagaimana sabda Nabi, "Ketenangan dan kehikmatan ada pada penggembala kambing." Hadis muttafaqun alaih. Hikmah di balik menggembala kambing dengan diupah adalah pelajaran bagi setiap individu muslim agar selalu mencari penghasilan yang halal dari usahanya sendiri, serta tidak meminta-minta kepada orang lain. Dia tidak membutuhkan uluran tangan orang lain karena memiliki pekerjaan yang mubah dan usaha yang mulia. Sikap tersebutlah yang dapat menjaga kehormatan. Setiap orang yang membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai wafat serta menjadikannya sebagai teladan, niscaya akan bahagia, sukses, selamat, dan menang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan pada diri beliau semua sifat baik, mulia, suci, dan terhormat. Beliau adalah pengajar sukses serta pahlawan prestasi. Tidak akan sukses dalam membangun peradaban suci, bersih, dan makmur kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan agama dan akhlak Nabi, suatu kota yang adil serta kehidupan yang langgeng, tenang, dan aman akan terbentuk. Beliau adalah yatim yang telah mengubah dunia dari kondisi malam yang sunyi menjadi pesta yang agung, perayaan yang menggembirakan, serta kehidupan yang bersinar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terima kasih telah menonton dan mendengarkan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.